Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di kisah luar biasa yang penuh keajaiban dan harapan. Di negeri yang dipenuhi ketidakadilan, di tengah reruntuhan dan kekejaman, seekor kucing kecil bernama Nur hampir kehilangan nyawanya. Tentara siap menembaknya. Bangunan di sekelilingnya hancur. Tak ada jalan keluar. Namun, saat segalanya tampak mustahil, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah menunjukkan kuasa-Nya. Bagaimana Nur bisa selamat? Apakah ini hanya kebetulan atau keajaiban nyata? Saksikan kisah mengharukan ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan. Komen pendapatmu di bawah. Apakah kamu percaya keajaiban seperti ini? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagikan kisah ini kepada teman dan keluarga karena harapan selalu ada, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Sekarang, mari kita mulai kisahnya di sebuah negeri yang penuh penindasan, di mana ketidakadilan merajalela dan kekuasaan digunakan untuk menindas yang lemah. Lahirlah seekor kucing kecil bernama Nur. Namanya berarti cahaya dalam bahasa Arab. Ironis, karena ia lahir di tempat yang hampir kehilangan semua harapan. Kota tempat Nur dilahirkan dulunya adalah tempat yang damai, di mana anak-anak bermain di jalan-jalan, di mana pasar ramai dengan suara tawa dan perbincangan, di mana azan berkumandang dari masjid yang megah. Tapi semua itu berubah ketika perang datang. Sekarang, yang tersisa hanyalah kehancuran. Jalan-jalan yang dulu ramai kini sunyi, dipenuhi reruntuhan dan puing-puing bangunan yang hancur. Suara yang dulu membawa kehidupan kini digantikan oleh ledakan, suara tank yang berderak di kejauhan, dan jeritan orang-orang yang kehilangan segalanya. Di tengah kehancuran itu, Nur lahir. Ia tidak memiliki ibu. Ia hanya bisa mengingat bayangan samar tentang bulu yang hangat, tentang suara lembut yang mengeong pelan, sebelum dunia di sekelilingnya berubah menjadi api dan debu. Sejak saat itu, Nur hanya mengandalkan dirinya sendiri. Hari-harinya dihabiskan dengan menyelinap di antara reruntuhan, mencari makanan di tempat-tempat yang terlupakan. Kadang-kadang, seorang anak kecil yang juga kehilangan segalanya akan membagikan sepotong roti padanya, meskipun ia sendiri kelaparan. Kadang-kadang, seorang pria tua yang masih setia pada masjid yang kini runtuh akan memberinya setetes air. Tapi sebagian besar waktu, Nur harus bertahan sendirian. Ia harus berlari saat mendengar suara tentara datang. Ia harus bersembunyi ketika suara pesawat melintas di atas kepalanya. Ia harus menahan napas saat melihat orang-orang yang tak bersalah ditangkap dan diperlakukan dengan kejam. Dunia yang dikenalnya adalah dunia yang dingin dan tanpa belas kasihan. Namun, Nur bukan sekadar kucing biasa. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga melihat. Dengan mata emasnya yang tajam, ia melihat kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Ia melihat bagaimana rumah-rumah dihancurkan tanpa alasan. Ia melihat bagaimana anak-anak kehilangan orang tua mereka dalam sekejap mata. Dan tanpa ia sadari, takdir besar sedang menantinya, takdir yang akan menjadikannya lebih dari sekadar penyintas. Takdir yang akan membuktikan bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat, Allah selalu meninggalkan secercah cahaya. Nur tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah, bahwa dalam hitungan jam, ia akan dihadapkan pada bahaya terbesar dalam hidupnya, bahwa di negeri yang kejam ini, ia akan menjadi tanda bahwa Allah masih menjaga mereka yang percaya. Suatu malam yang penuh ketakutan, dentuman keras mengguncang kota. Rudal-rudal berjatuhan dari langit, menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sementara Nur terjebak di dalam sebuah bangunan yang setengah runtuh. Asap hitam memenuhi udara, membuatnya sulit bernapas. Mata emasnya yang indah dipenuhi ketakutan. Tidak ada jalan keluar. Dia mengeong sekuat tenaga, berharap ada seseorang yang mendengarnya. Tapi tak ada yang datang. Dari kejauhan, terdengar suara tank mendekat. Tentara-tentara dengan wajah tanpa belas kasihan berjalan di antara reruntuhan, mencari korban yang masih hidup. Nur hanya seekor kucing, tapi di negeri yang kejam ini, tidak ada makhluk yang dianggap pantas untuk dibiarkan hidup. Salah satu tentara itu melihat Nur yang meringkuk di balik tembok yang hampir roboh. Hanya seekor kucing, gumamnya. Tapi dia mengangkat senjatanya, siap menghabisi nyawa kecil yang tak bersalah itu. Nur menutup matanya. Namun, sebelum peluru bisa dilepaskan, tiba-tiba angin kencang berhembus.
membuat debu dan puing beterbangan. Mata tentara itu tersilaukan. Ia menutup wajahnya sejenak, dan dalam sekejap, ketika debu mereda, yang tersisa hanyalah reruntuhan kosong. Tidak ada tanda-tanda kucing kecil itu. Tentara itu mengerutkan kening, kebingungan. Ia tahu dengan pasti bahwa Nur ada di sana. Tuhan mereka melindunginya. Gumamnya ketakutan, lalu berbalik pergi. Nur berlari sekencang mungkin, tanpa tahu kemana kakinya membawanya. Dia hanya mengikuti instingnya, melewati jalanan yang penuh reruntuhan, melompati mayat-mayat yang bergelimpangan. Di ujung jalan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga, sebuah tempat perlindungan bawah tanah yang tersembunyi, dipenuhi oleh orang-orang yang selamat. Mereka adalah keluarga-keluarga yang telah kehilangan rumah, anak-anak yang kehilangan orang tua, para ibu yang berdoa tanpa henti agar keajaiban datang. Ketika Nur muncul di pintu masuk, seorang anak kecil yang kurus dan penuh luka melihatnya. "Seekor kucing!" serunya. Suaranya penuh kegembiraan yang jarang terdengar di tempat itu. Anak-anak lainnya segera berlari mendekat, mengelus Nur dengan tangan-tangan kecil mereka yang lemah. Mereka tersenyum, seolah-olah kehadiran seekor kucing kecil membawa harapan di tempat yang hampir kehilangan makna hidup. Seorang pria tua, seorang imam yang selama ini bersembunyi dan tetap memimpin doa bagi orang di sana, mengangkat Nur ke pangkuannya. Ia menatap kucing itu dengan mata penuh makna. "Allah mengirimnya kepada kita," katanya pelan. "Dia selamat bukan karena kebetulan. Dia ada di sini untuk mengingatkan kita bahwa selama kita masih hidup, harapan belum mati." Malam itu, di bawah tanah yang dingin dan sempit, orang-orang berkumpul di sekitar Nur, berbagi makanan mereka yang sedikit dengannya. Di antara kelaparan, ketakutan, dan ancaman kematian, mereka menemukan sesuatu yang berharga, sepotong kecil harapan yang dikirim oleh Allah dalam bentuk seekor kucing kecil. Matahari perlahan mulai terbit di cakrawala, menyinari reruntuhan yang semalam dihujani serangan. Langit yang selama ini diselimuti asap, kini mulai menunjukkan sedikit warna oranye keemasan. Namun, kota ini masih penuh luka. Puing-puing bangunan yang hancur, kendaraan-kendaraan terbakar yang ditinggalkan begitu saja, serta bau mesiu dan debu masih menyelimuti udara. Di tengah reruntuhan itu, Nur duduk dengan tenang di pangkuan seorang anak kecil yang kurus dan berdebu. Anak itu, yang semalam menangis ketakutan saat mendengar suara ledakan, kini tampak lebih tenang. Ia mengelus bulu Nur yang masih kotor oleh jelaga, seolah-olah kucing kecil itu adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk dipegang. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai bergerak. Beberapa di antara mereka membagikan roti dan air yang tersisa. Sementara yang lain berusaha mencari jalan keluar dari tempat persembunyian bawah tanah mereka. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka harus tetap bertahan. Abdul Karim, pria tua yang selama ini memimpin doa bagi mereka yang bersembunyi di tempat perlindungan itu, menatap Nur dengan penuh makna. "Kucing ini datang kepada kita saat kita tidak punya apa-apa," katanya. Suaranya lelah, tetapi masih penuh keyakinan. Dia selamat dari kematian yang pasti. Dia adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Orang-orang mengangguk. Sebagian tersenyum lemah. Mereka tahu bahwa bertahan hidup di negeri ini bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, mereka menghadapi ketidakpastian apakah mereka akan melihat matahari esok hari atau tidak. Namun, Nur menjadi bukti bahwa keajaiban masih ada. Ia selamat dari reruntuhan. Ia menghilang di depan mata tentara yang ingin membunuhnya. Ia muncul di tempat perlindungan ini di saat yang tepat, membawa sedikit kebahagiaan di tengah kesedihan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Suara yang berat, terukur, dan tidak asing bagi mereka yang sudah terbiasa hidup dalam ketakutan. Tentara. Orang-orang menahan napas. Beberapa dari mereka menarik anak-anak mereka lebih dekat. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Jika mereka ditemukan, mereka tahu apa yang akan terjadi. Seorang pria mengenakan seragam militer yang kotor muncul di pintu masuk tempat perlindungan mereka. Wajahnya penuh luka dan matanya menyiratkan kelelahan yang dalam. Ia mengangkat tangannya, tanda bahwa ia tidak datang untuk menyerang. Orang-orang menatapnya dengan curiga. Tak ada yang berbicara. Lalu, dengan suara gemetar, pria itu berbicara. "Aku melihat seekor kucing di reruntuhan,"
katanya pelan. Aku mencoba membunuhnya. Orang-orang terdiam. Aku mengangkat senjataku. Dan aku yakin, kucing itu tidak punya tempat untuk lari. Tapi, saat aku menarik pelatuk, angin tiba-tiba berhembus kencang. Debu memenuhi udara. Dan ketika aku bisa melihat kembali, kucing itu menghilang. Matanya menatap Nur yang kini duduk di atas pangkuan anak kecil itu. Itu dia, katanya hampir berbisik. It's the dia. Pria itu berlutut di depan mereka, meletakkan senjatanya ke tanah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepala. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa yang aku lakukan selama ini salah. Orang-orang masih diam, tidak yakin apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini lagi. Lanjutnya, aku tahu tempat yang lebih aman untuk kalian. Aku bisa membawa kalian ke sana. Aku hanya meminta satu hal. Ia mengulurkan tangannya, menatap Nur dengan mata penuh penyesalan. Izinkan aku menyentuhnya. Anak kecil yang memegang Nur menatap pria itu sejenak. Lalu dengan hati-hati, ia mengangkat Nur dan membiarkan pria itu menyentuh kepala kucing kecil itu. Saat tangannya menyentuh bulu lembut Nur, air mata jatuh dari matanya. Mungkin aku tidak bisa menghapus dosa-dosaku, katanya lirih. Tapi jika Allah masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, aku ingin memulainya di sini. Dan begitu Nur melangkah keluar dari tempat persembunyian, bersama orang-orang yang kini memiliki harapan baru. Matahari yang selama ini tertutup oleh asap, akhirnya kembali bersinar di langit negeri yang telah lama kehilangan cahayanya. Kisah Nur bukan hanya tentang seekor kucing yang selamat dari kematian, tetapi tentang bagaimana Allah mengirim harapan dalam bentuk yang paling sederhana. Di negeri yang zalim, di tempat di mana ketidakadilan berkuasa, keajaiban tetap terjadi bagi mereka yang percaya. Karena Allah tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga makhluknya, baik itu manusia atau seekor kucing kecil yang tak berdaya. Dan selama harapan masih ada, keajaiban akan selalu datang. Di tengah kezaliman dan kehancuran, Nur selamat dari maut karena campur tangan Allah. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa harapan masih ada, bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan melalui seekor kucing kecil. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan diam saja. Komen di bawah jika kamu sayang Palestina. Tunjukkan kepedulianmu dengan doa dan kata-kata dukungan. Like video ini sebagai tanda solidaritas. Subscribe dan nyalakan lonceng agar kita bisa terus menyebarkan kisah penuh makna dan inspirasi. Bagikan video ini kepada teman dan keluargamu. Karena kebaikan dimulai dari menyebarkan kepedulian. Dunia mungkin penuh ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh berhenti berharap dan berdoa. Karena selama kita masih percaya, keajaiban akan selalu ada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.